Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua Majelis Kopi. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang dicita-citakan dari harusnya tayangnya tahun lalu atau tahun 2020 pada saat pertama kali kita membuat video review kompilasi dari Bumi Manusia. Saat itu kita mewawancarai beberapa orang yang salah satunya adalah Kak Neni Muhyiddin dari Nemu Buku Cafe, kemudian ada beberapa pegiat literasi seperti Muhammad Fauzan, Gi Kofi atau Kak Putri, kemudian ada juga dari Kak Ista waktu itu, dan ada juga dari Muhammad Aziz sebagai aktivis gerakan juga, yang notabene saya pernah temui di kampus waktu tahun 2016 dan memberikan kesan bahwa novel Pram itu punya cukup pengaruh secara karakter dan pemikiran terhadap dirinya. Waktu itu ada sesi diskusi yang dilaksanakan BEM FKIP pada tahun 2016 waktu itu tentang kepenulisan Pramudiana Antatur. Nah, di video kali ini saya sendiri coba mengingat-ingat kembali hal-hal yang barangkali yang pernah saya temukan begitu di novel selanjutnya, yaitu bagian dari lanjutan dari Bumi Manusia yang berjudul Anak Semua Bangsa. Tapi kita disclaimer lagi seperti bagaimana waktu review Supernova, buku Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh, videonya dibuat itu sama juga kasusnya sebetulnya dengan video kali ini. Tidak ada skrip sama sekali. Buku ini sendiri saya tamatkan waktu tahun 2020 pertama kali COVID. Jujur waktu masa-masa penghayatan di kampus, buku ini sama sekali belum saya baca, meskipun beberapa teman itu sering menunjukkan dan merekomendasikan sebetulnya tetralogi Bumi Manusia atau tetralogi Pulau Buruh itu sebaiknya dibaca. Oke, kita masuk barangkali di pembahasannya. Untuk yang pertama barangkali yang saya ingat soal buku ini adalah di awal-awal sebagai pembaca yang melankolis, dalam artian cukup terpikat sebetulnya dengan kisah cinta antara Mingke dan Annelies, meskipun banyak hal sebetulnya yang juga disoroti di Bumi Manusia, seperti soal pergundikan, soal keterbelakangan pendidikan, begitu, soal hukum yang tidak berpihak kepada pribumi waktu itu. Nah, salah satu juga topik yang berkaitan dengan apa yang saya singgung tadi itu kan adalah soal kisah cinta Mingke dan Annelies yang bagian dari perjalanan novel itu sendiri. Nah, momen-momen awal barangkali soal hal tersebut adalah upaya melepaskan penokohan Annelies. Karena kan kalau kesan saya sendiri di filmnya itu yang menarik dari penokohan Annelies, karena waktu nonton filmnya itu akhirnya merepetisi kembali sebetulnya Bumi Manusia, adalah kita kan melihat Annelies itu adalah tokoh perempuan yang digambarkan tidak sepenuhnya lemah sebetulnya, tapi terlalu bergantung kepada penokohan Nyai Ontosoro dan Mingke. Tapi justru di akhir-akhir pada saat bagaimana hak asuh Annelies ini tidak berpihak kepada Nyai Ontosoro, kemudian Annelies akan dibawa ke Belanda oleh kakak dari bapaknya gitu. Nah, sebagai pembaca melankolis, saya berharap sebetulnya di awal-awal Annelies akan selalu ada sampai di novel keempat. Tapi memang cerita harus berujung ke situ, karena saya pernah mendiskusikan ini ke teman waktu pertama kali saya menggalaukan hal tersebut. Berharap sebetulnya Annelies selalu ada, kemudian Pram akhirnya membuat cerita itu bagaimana Annelies akhirnya nanti mati. Di part pertama novel kedua Anak Semua Bangsa, kata teman saya waktu
kami diskusi karena dia sudah membaca buku tersebut lebih dahulu dan dia juga punya basic keilmuan sastra. Dia mengatakan bahwa ya wajar saja analis meninggal atau tidak membersamai Mingke sampai di akhir perjalanan, karena bagi dia keseluruhan tokoh yang ada itu adalah bagian dari pengembangan penokohan Mingke sendiri. Itu yang harus disadari di awal, dan bagi saya pembaca waktu itu tidak cukup mudah melepaskan analis gitu. Itu bagian pertama. Bagian kedua menurut saya adalah, saya lupa namanya. Harusnya saya ingat, saya mau bilang Pia sebetulnya, tapi saya lupa ingat. Tapi yang ingin saya katakan adalah ada tokoh perempuan yang digambarkan juga di novel Bumi Manusia itu. Selain Nyai Ontosoro juga memiliki perlawanan terhadap pergundikan. Perempuan tersebut tidak lain dari keponakan Nyai Ontosoro sendiri. Saya lupa tepatnya di mana masa lalu Nyai Ontosoro diceritakan. Poinnya adalah kalau tidak salah gelar sastronomo itu disematkan kepada ayah Nyai Ontosoro supaya dia bisa naik jabatan dengan tukar tambah anaknya dipergundik. Nah waktu itu Nyai Ontosoro diambil secara paksa oleh orang Belanda waktu itu. Kemudian ayahnya naik jabatan lah di salah satu pabrik. Lalu kemudian kasus serupa juga terjadi di keponakan Nyai Ontosoro. Jadi kakak laki-laki Nyai Ontosoro mengulang kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh bapak Nyai Ontosoro sendiri. Dan perlawanan yang dilakukan oleh keponakan Nyai Ontosoro itu saya lupa, harusnya namanya Pia, tapi kayaknya Pia anak dari petani gula juga yang diangkat di novel ini. Saya lupa juga namanya petani gula ini. Tronodongso sebenarnya. Tronodongso. Oke, terlepas namanya siapa begitu, nanti bisa kawan-kawan konfirmasi. Perlawannya adalah cara dia menolak pergundikan ini adalah biasanya kan kalau diceritakan di novel ini gundik itu diantar oleh orang tuanya menuju ke rumah orang Belanda ini. Tapi menurut si anak ini yang juga keponakan dari Nyai Ontosoro, dia ingin berangkat sendiri. Jadi orang tuanya menyetujui dan dia melewati satu kampung di mana kampung itu kena wabah dan menular. Nah pada saat dia melewati kampung itu akhirnya dia mendatangi orang Belanda tersebut, dan di malam pertama dan juga terakhir seingat saya dia dijamah, tubuhnya dijamah oleh orang Belanda tersebut. Kemudian orang Belanda itu tertular penyakit, sementara dia, saya lupa ingat sebetulnya apakah dia tertular atau tidak, tapi pada intinya dia selamat dari penyakit itu dan orang Belanda itu akhirnya meninggal. Jadi begitu caranya dia melawan, dan kalau kita telah di novelnya adegan-adegannya itu sangat luar biasa. Itu hal yang menarik begitu, bahwa ada perempuan lain yang melawan pergundikan itu meskipun dengan cara yang berbeda. Itu sempat juga dihayati Nyai Ontosoro. Hal itu kan didapatkan waktu Mingke dalam keadaan berkabung. Kemudian Nyai Ontosoro menyarankan bahwa sepertinya kita harus rekreasi gitu. Dia mengajak Mingke untuk datang ke kampung halamannya. Akhirnya dia melihat fenomena yang terjadi di keponakannya. Kasus kedua adalah yang sempat saya singgung tadi, itu soal Tronodongso. Tronodongso ini adalah satu kasus yang ingin barangkali ditunjukkan oleh Pram, bahwa ada ketidakberpihakan terhadap hak petani waktu itu soal hak kepemilikan tanah mereka. Karena kan waktu itu digambarkan bahwa orang-orang Belanda sedang giat-giatnya menumbuh kembangkan industri gula dengan cara menanam tebu. Jadi banyak kebun-kebun rakyat yang
akhirnya diambil secara paksa. Menurut saya tahap munculnya Tronodongso ini adalah awal pengembangan karakter Mingke sebagai seorang penulis yang digambarkan oleh Pram. Karena seingat saya waktu Mingke bertemu dengan Tronodongso, saya persingkat saja secara umum. Kemudian dia kembali dan dia diskusi dengan Jean Marais. Ya, kita teman-teman pasti tahu sendiri bagi yang membaca novelnya dan menonton filmnya. Jean Marais ini kan kayak sahabat karib Mingke yang juga banyak memberikan sumbangsi pemikiran. Dan untuk pertama kalinya Jean Marais memberikan saran kepada Mingke terhadap bagaimana Mingke harusnya menulis bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang banyak begitu. Apalagi waktu itu Jean Marais sedikit menyoroti soal nasib-nasib pribumi kala itu. Dan mereka secara prinsipil awalnya berdebat keras begitu, tapi pada akhirnya Mingke menulis juga soal Tronodongso, meskipun tulisannya itu sempat juga di framing oleh pers karena dia bekerja di pers, dan dia menggalau lagi waktu itu karena tulisannya menurut dia meskipun dia melawan, tapi dia melawan dalam keadaan yang emosi. Tapi yang saya soroti di situ adalah kata-kata Jean Marais yang bagaimana seharusnya seorang penulis itu berupaya untuk menulis sesuatu yang berkaitan dengan penindasan-penindasan. Itu. Terus yang selanjutnya itu adalah keberadaan Kau Ahse. Kalau kita mau loncat sedikit, salah satu kekaguman Pangemanan ini tokoh di Rumah Kaca, tokoh utama sebetulnya, justru bukan Mingke lagi tokoh utama yang di novel keempat. Dia bilang perbedaan Mingke dengan tokoh-tokoh semasanya adalah dia punya pandangan internasional, dia punya semacam semangat bergerilya, mengajak orang-orang lebih masif begitu, dengan cakupan geografis yang lebih luas. Dia punya kesadaran soal bagaimana bangkitnya bangsa-bangsa Jepang waktu itu. Nah, menurut saya keberadaan Kau Ahse adalah critical area bagaimana Mingke memulai pemahaman itu, karena digambarkan kan Kau Ahse ini sangat kuat. Jadi kelak nanti Kau Ahse ini berkaitan juga dengan cerita Mingke di Jejak Langkah. Kau Ahse memberikan pandangan waktu itu karena dia bergerilya bersama kawan-kawannya menjumpai pemuda-pemuda Tionghoa waktu itu yang ada di sekitaran Asia selain di Cina sendiri, untuk memperingati bahwa Jepang sedang bangkit dan dia akan cenderung menjadi fasisme baru. Meski gerakan itu digambarkan memiliki simbolik itu potong kuncir, karena menurut Kau Ahse pemuda-pemuda Tionghoa harus melawan feodalisme orang tua yang berlaku saat itu. Dan meskipun digambarkan akhirnya Kau Ahse itu meninggal dunia juga, tapi poinnya di situ adalah pandangan internasionalisme Mingke itu akhirnya bertambah begitu. Jadi dia, menurut saya kritikal areanya di situ, kekaguman Pangemanan akan pandangan internasionalisme Mingke itu seingat saya bermula pada penokohan Kau Ahse. Yang ketiga, yang terakhir barangkali hal yang saya ingat dari cerita novel ini yang di endingnya, ketika keluarga dari suaminya Ontosoro yang bernama Robert Malema itu, anaknya kembali datang, yang di awal di novel Bumi Manusia itu dia mengambil analis, kemudian di bagian keduanya dia ingin mengambil harta yang menurutnya bukan miliknya Ontosoro, yang perkebunan dan peternakan itu, saya lupa juga namanya. Tapi poinnya ada filosofi yang pernah filosofi apa bisa dibilang filosofi melankolis, romantis juga barangkali, yang pernah berkembang di kampus. Salah saya. Yang saya ingat justru sebodoh
sepintar-pintarnya lelaki ketika dia sedang gandrung maka dia menjadi sebodoh-bodohnya orang tolol. Bukan itu. Tapi ada filosofi ini, segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit maka itu menjadi tanggung jawab orang-orang yang berpikir. Filosofi Pram waktu itu cukup sering saya dengar di kampus. Rupanya filosofi itu muncul di ending, di perjalanan menuju ending buku Anak Semua Bangsa, ketika salah seorang pengacara membantu perdebatannya untuk Soro dengan anak dari Robert Madlema, dan dia ditanya waktu itu bahwa Anda ini orang asing, tidak ada kaitannya dengan keluarga ini gitu, kenapa ikut campur? Terus dia menjawab seperti itu, segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit adalah tanggung jawab orang-orang yang berpikir. Jadi itu bagian terakhir dari hal yang acak dan berantai dan barangkali juga mungkin keliru terhadap ingatan saya pada novel Anak Semua Bangsa karya Pramudiana Anantatur yang juga menjadi lanjutan dari novel Bumi Manusia. Kapan-kapan kita akan bahas juga Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Tapi untuk sampai di sini, menurut saya video ini membuka juga ruang-ruang kritik kepada saya dan dari teman-teman kalau ada masukan mengenai hal-hal yang keliru terhadap yang saya sampaikan. Assalamualaikum, selamat malam.